Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Saputra, NIM 20010263 dari kelompok 7 yang beranggotakan Mega Yana, Joni Fernando, dan Ade Sandika akan mempresentasikan makalah fikih muamalah dengan judul hadiah, wakaf, zakat, infak, sedekah, jis, suap, dan korupsi. Yang pertama yaitu pengertian hadiah. Pengertian hadiah, menurut istilah syar'i, hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Syarat-syarat hadiah, orang yang memberikan hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerima hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Dan yang keempat, barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Adapun rukun hadiah, yaitu pertama pemberi hadiah, yang kedua penerima hadiah, yang ketiga ijab dan qabul, artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Dan yang keempat barang atau benda yang dihadiahkan. Hikmah hadiah, satu, menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. Yang kedua, menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Baik, selanjutnya pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Hukum wakaf sama dengan amal jariah. Sesuai jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Adapun rukun wakaf yaitu satu, ada orang yang berwakaf disebut wakif. Yang kedua, ada benda atau harta yang diwakafkan disebut mauquf bih. Dan yang ketiga, tujuan wakaf mauquf alaih, atau orang atau benda atau badan hukum yang diserahi untuk mengurus harta wakaf. Yang keempat, ikrar wakaf, sigot wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf yaitu yang pertama, wakaf berlaku untuk selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Dan yang kedua, tujuan wakaf harus jelas. Misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Yang ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan. Dan yang keempat, wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar, membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan. Sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. Sekian. Selanjutnya, zakat, infak, dan sedekah. Pengertian zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau yang disebut mustahik. Syarat dan rukun zakat. Syarat orang yang berzakat muzaki, syaratnya adalah Islam, merdeka, balik, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya. Selanjutnya, syarat harta sebagai objek zakat. Harta yang menjadi objek zakat, para ulama telah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh muzaki, yaitu satu, milik penuh, kedua, berkembang, ketiga, melebihi dari kebutuhan pokok, dan yang keempat, mencukupi satu nisab. Yang kelima, mencapai 1 tahun haul dalam masa kepemilikannya. Dan yang keenam, harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang. Jenis zakat dan harta wajib zakat. Dalam fikih Islam, zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal, zakat harta kekayaan. Zakat mal atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahik dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal nisab tertentu pula. Sedangkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati tersebut diantaranya satu, emas dan perak, kedua pertanian, ketiga usaha,
keempat, barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi yang bernilai ekonomis seperti timah, batu mulia, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Dan selanjutnya hewan ternak dan rikas. Selanjutnya mustahik zakat. Berdasarkan golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat harta kekayaan, 8 golongan, yaitu 1. Fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang terjerat dalam hutang, yang ketujuh fi sabilillah. Selanjutnya yaitu pengertian infak. Kata infak berasal dari kata anfaqa yanfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Macam-macam infak. Seperti disinggung sebelumnya, secara hukum infak terbagi menjadi 4 macam, yaitu mubah, wajib, haram, dan sunnah. Adapun syarat dan rukun infak, yakni 1. Pemberi infak, yang kedua orang yang diberikan infak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada di dunia ketika diberikan infak. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak. Dan yang kedua dewasa atau telah mencapai balik serta sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga materi atau harta yang diinfakkan, di mana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu sesuatu yang berada, yang kedua bernilai, yang ketiga dapat dimiliki zatnya, yang keempat tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, dan yang keempat ijab dan qabul. Adapun manfaat infak, 1. Sarana pembersih jiwa, yang kedua realisasi kepedulian sosial, dan yang ketiga sarana untuk meraih pertolongan sosial, keempat ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan yang kelima salah satu aksi omatika dalam Islam. Selanjutnya pengertian sedekah. Sedekah asal kata bahasa Arab sodakoh, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah mengeluarkan harta demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan benteng sekaligus penolak bala dan keburukan yang besar. Adapun syarat-syarat sedekah, 1. Orang yang memberikan sedekah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerima sedekah haruslah orang yang berhak memiliki. Dan yang keempat, barang yang sedekahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Adapun rukun sedekah, 1. Pemberi sedekah, yang kedua penerima sedekah, yang ketiga ijab dan qabul, artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka, dan yang keempat barang atau benda yang disedekahkan. Prioritas penerima dalam bersedekah yaitu 1. Kerabat, yang kedua anak yatim, yang ketiga fakir miskin, yang keempat hamba sahaya atau pelayan, yang kelima tetangga dan teman sejawat, dan yang terakhir musafir dan para peminta. Sekian dari saya. Apabila banyak kalimat atau kata-kata yang keliru, yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sendika. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang suap dan korupsi. 1. Pengertian suap riswah. Pengertian riswah menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yang huruf ra-nya dibaca kasrah, fathah atau damah. Berarti yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Menurut para ulama mazhab Hanafi, mereka memberikan riswah atau suap menjadi 4 kategori, yaitu A. Suap supaya diangkat sebagai hakim atau pejabat dan supaya bisa menjadi PNS. B. Permintaan suap dari seorang hakim sebelum dia mengambil keputusan. C. Menyerahkan sejumlah harta kepada seorang dalam rangka mencegah bahaya atau kezaliman orang tersebut, atau untuk mendapatkan manfaat, yaitu menerima yang menjadi haknya. D. Memberi sejumlah harta kepada seorang yang bisa membantu untuk mendapatkan haknya. Perbuatan riswah atau suap dapat dimasukkan ke dalam 3 macam: jarimah, takzir,
takzir tersebut di atas karena satu, riswah atau suap merupakan perbuatan maksiat. Dua, riswah atau suap merusak kemaslahatan umum. Tiga, riswah atau suap melanggar aturan, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Riswah atau Suap. Dua, korupsi. Pengertian korupsi secara universal, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang setara dengan terorisme. Penamaan tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat serius, yang tidak hanya pada pelaku, tapi juga kepada keseluruh masyarakat luas sebagai korban. Dalam pandangan Islam, bahwa korupsi merupakan perbuatan haram dan diganjarkan sebagai dosa besar. Laknat Allah atasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.